warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari pertama, hari kedua kita sudah mendengarkan materi dari Bu Bisna, yaitu tentang hot steam dari ke sampai RPPH ya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang baru, walaupun dia sudah nenek tapi tetap cantik, awet muda. Nanti beliau juga akan memperkenalkan diri. Jadi sehari penuh kita dengan Ibu Dr. Enda Haji Nani Irianwati MM. Panjang sekali namanya, saya juga hampir nggak bisa baca. DRA ya, Haji Nani Irianwati MM. Haja. Oh iya, Haja. Oh iya, kalau perempuan Haja. Ulangi. Dokter Anda Haja Nani Irianwati MM. Kalau sudah MM itu apa? Berarti udah master ya. Oke. Beliau pengawas Dinas Kota Bengkulu sekaligus asesor, juga guru TK ya Bu. Nanti beliau akan memperkenalkan tentang sepak terjang beliau. Siapa yang tahu dosen ya? Nah, karena saya lihat di Facebook sering foto mahasiswa, kok ada bunda di sana? Oh pasti dosen. Oke, alamat Jalan Manggaraya, Kota Bengkulu. Baik, hari ini beliau akan membawakan materi ya. Nanti beliau akan memaparkan apa judul materi sampai sore nanti. Terima kasih, kepada Bunda kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Bu Titin selaku Ketua GPKI Tower. Dan luar biasa, hari yang indah ini saya diantar oleh Bu Titin selaku Ketua GPKI Kabupaten Kaur, dan ibu-ibu sangat berbahagia dan bangga sekali mendapatkan seorang ketua yang lincah, energi dan peduli sama pendidikan. Ya, betul nggak? Jadi hari ini saya akan berikan KTSP, penilaian dan praktek ya Bu. Kalau ada waktu etika berbicara juga bagaimana kalau ada waktu ya. Sudah ya, kita nyanyi ya. Nanti baru kenalan kita selingin nyanyi biar gak ngantuk. 1, 2, 3. Nabi Muhammad pemimpin seluruh umat. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad pemimpin seluruh umat. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ayahnya bernama Said Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Waktu lahir ayahnya tiada, lalu diasuh kakeknya. Abdul Thalib namanya. Sudah melakukan rutin, jujur aja. Oke, artinya memang itu kalau namanya penilaian itu disuruh jaga raya belum maksimal Bu. Makanya kalau saya pas asesor ada penilaian ikon Bu hasil karya lanjut padahal salah gitu. Ya, namanya siapa Bu? Namanya siapa? Messi. Messi nomor sepatunya berapa? Kan Bunda tuh nangis suasana. Jilbabnya ada Bunda. Oh gitu. Apa emang jilbabnya Bunda cantik ya? Hasil karya Bu yang terjadi selama ini di Kaur, saya berbicara di Kaur, hanya hasil karya doang, terus disimpan di dalam tas. Yang namanya hasil karya itu harus dinarasi. Di apa? Dinarasi. Narasi itu apa? Hah? Ditulis. Ibu namanya siapa? Arneli. Arneli sudah bisa
mewarnai gambar dengan 4 warna. Oke, sudah cantik. Sekarang tadi nih Bun, narasinya gampang banget. Ini nama anak yang di portofolio, Bun. Namanya ini aku Najmi. Ya, Najmi Kotrunada. Biasanya dipanggil Nada. Gampang kan? Ya. Nada sekolah di TK PGRI misalnya. Cita-citanya menjadi guru TK. Kan? Ya, doakan ya supaya Nada berhasil. Gampang kan? Saya Nada sekolah di TK Aula Pati. Cita-cita Nada akan menjadi polisi polwan dan nanti akan menjadi abdi masyarakat yang amanah. Kalau orang salah akan saya tegur saja, dia kena tilang. Ya. Doakan ya, gitu ya Bu. Jadi saat narasi kita memakai hati. Ini namanya portofolio digital. Kalau orang dulu berlomba-lomba ke Bandung, Bu, cari ilmu iko, cukup kita di sini saja, ya. Oke. Yang kedua gurunya muncul, keluar gurunya. Halo Nada. Nada Soleha, alhamdulillah Bu Guru senang sekali bisa bersama selama kegiatan ini kan bisa menemani kegiatan Nada di sekolah. Yang kita dengan narasi yang lain, alhamdulillah ya Bu Guru senang sekali bisa bersama dengan Nada di sekolah, ya kan? Nada selalu tiba tepat waktu, walaupun terkadang 1-2 telat nggak apa-apa, tetapi 90% Nada disiplin kan, bisa kan Bu? Nah, terus ini gurunya ayah Nada, aku cinta kamu Nada, Nada yang baik hati cantik. Bener gak Bu? Ini namanya portofolio kasihkannya file Bu, difailkan supaya nanti kalau misalnya nanti dia merit, tahu merit Bu, nikah Bu, ditayangkan inilah masa kecil Nada. Bener nggak Bu? Nah itu. Jadi kita sudah maju selangkah ya Bu. Boleh nggak nanti akhir tahun kita nggak akhir tahun juga nggak apa-apa Bu. Ini bulan apa? Sebelum puasa Ibu. Ya, Maret. Yang pinter laptop tuh mainkan laptopnya, jangan nongkrong saja laptopnya ya. Oke. Sekarang ini tentang motorik dasar. Nih, Nada terampil mainkan hulu hal banyak di sini. Terus Nada terampil memainkan, Nada terampil bermain bola misalnya. Nada terampil menyusun apa tuh? Balok, flying dog, puzzle, segala macam. Bunda, nanti Bunda tolong bikin narasi yang kira-kira pernah terjadi di sekolah. Ya Bu? Kita bersama-sama nanti disebutkan, nanti diacak siapa yang mau tampil. Ya, oke. Terus ini ekskul Bun. Mati lampu ya? Ekskul. Nah, ekskul Bunda bahasa Inggris, pendidikan agama, terus apa? Drum band ada kita? Apa yang ada coba? Menanam grade school, menanam tanaman. Udah sebut. Ada ya. Ini assalamualaikum ya. Salam wahai saudaraku, semoga Allah menerima. Ini hanya kata-kata kita aja. Ini harus dengan hati Bu, menulis ini ya. Ada yang hafal lirik lagu Om Opik ini mana sih? Yang tadi. Oh, eskul. Eskul kita grade school ya Bu, menanam. Ada yang hafal lirik lagu Om Opik. Ini kan menari nih Bu. Nah ya. Ada yang bisa menyiram bunga. Nah, kan enak Bu. Ada Nada sudah bisa menanam
cabe di halaman sekolah. Setiap hari Nada sering minta gurunya permisi untuk menyiram tanaman, ya kan? Yang ditanam sendiri. Nada hari minggu ketiga memetik hasil cabai yang ditanam. Tuh, ya Bu ya. Semoga Nada nanti menjadi toke cabai tuh. Di sini ada agrobisnis, ini agrobisnisnya udah cabai kan? Saya tadi sempat dengan level, Bu, kami sudah ada agrobisnisnya cabai ini, nanam cabai, betul nggak Bu? Artinya saya nggak salah toh ngomong tadi cabai, ya Bu ya? Oke. Ini menari ya, Ibu nggak ada ekskul menari. Nih motorik halus. Nada sedang bermain pasir, kinestetik berkelompok dengan teman-teman. Ini sedang berkelompok. Sosok juga bisa Bu, sosok sosial emosi. Ketika ditanya oleh guru Nada sedang membuat bentuk apa, Nada tersenyum saja. Berarti dia tidak melakukan, tidak menyampaikan Bu. Ya, dia masih malu-malu di dalam motorik halus dari bahan alam. Ya Bu? Oke. Ini salah satu contoh digital. Nih, tentang bahasa nih. Cerita Nada tentang gambarnya. Ada gambar pohon matahari, awan, rumah, meja, dan orang. Siapakah orang itu? Nada menjawab, aku Bun. Jadi dia menceritakan kehidupannya di rumah. Dia menggambar Bun. Menggambar. Yuk, bisa menggambar boleh Bun. Itu menggambar dinarasikan. Nada menggambar rumahnya sendiri dan mengungkapkan cerita Nada sedang bermain dengan keluarga. Boleh ya Bunda ya? Oke. Ini adalah salah satu portofolio digital. Jadi dibikin per point, dikirim sama wali murid. Kalau ada flash disk dan tanda terima ya. Tanda terima mendapatkan portofolio digital dengan dengan mengkomunikasikan tumbuh kembangnya secara lisan. Nada ternyata sudah ini disebutkan ya Bu ya. Itu namanya apa Bu? Tadi portofolio digital. Kalau ditanya orang udah bisa belum ya portofolio digital? Insya Allah. Jadi tidak lagi kita ke Bandung, jauh-jauh ke Bandung, udah bisa sendiri aja. Nanti file akan saya bagikan Bu ya. Nanti tinggal Bunda men-settingnya, membuat sendiri sesuai dengan anak kita di sekolah masing-masing. Oke. Untuk checklist, ya untuk anekdot tadi. Nada biasanya tidak mau menanam di halaman sekolah. Tiba-tiba Nada pengen menanam seperti temannya. Artinya sosial emosinya mulai berkembang. Itu anekdot. Ada sebab dan akibat tanggal. Oke ya Bu? Oke. Sampai di sini digital sama anekdot. Portofolio tadi gimana Bu? Di narasi? Nah, tidak harus gambar itu tidak harus plek, tapi belum sesuai dengan tema. Mewarnainya belum rapi, nggak apa-apa. Ya Bu ya, tulis saja ya Bu ya. Itu namanya hasil karya. 1, 2, 3. Walking, 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 walking. Jam, 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 jam. Running, 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 running. Let's go, no. Let's go, no. Ya. Lagi. Running. Ya, ya. Walking, 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 walking. Jam, 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 jam. Running, 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 running. Let's go, no. Let's go, no. Jalan, 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 jalan. Melompat, melompat. Lari, 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 lari. Berhenti, berhenti. 1, 2, 3. Jalan, 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 jalan. Melompat, melompat. Lari, 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 lari. Beradu, beradu. Pramuka. Dulu pramuka kan 3 kali ya. Kamu pramuka.
saya akan kembali ke KTSP. Jadi untuk KTSP pertama-tama ibu-ibu, bagaimana kita menyusun KTSP? Kita harus tahu landasannya. Landasannya tahun berapa? Ayo. Undang-Undang Sekdiknas ya nomor 20 tahun 2003. Bahwa kurikulum dikembangkan dengan prinsip beragam. Kemarin Bu sudah menerangkan belum? Oke deh, lanjut aja dulu nih. Ini kurikulumnya seutuhnya. Kalau makro, kurikulum yang dikembangkan diberlakukan ini juknis, ya. Yang makro itu juknis, Bun. Ya, itu juknis yang sudah punya kan kurikulum juknis. Itu namanya apa? Makro. Tetapi kalau mikro, ya. Kalau meso ini sering keluarkan ujian untuk apa UKAS sering keluar nih. Untuk meso kurikulum yang dikembangkan diberlakukan di satuan lembaga. Artinya itu yang kita susun. KTSP untuk KTSP kita masih belum sistematika. Ya, masih susunannya acak dan belum kurikulum. Tidak sesuai dengan juknis. Untuk melihat kurikulum yang sebenarnya itu harus lihat daftar isi. Daftar isinya apa, ambil landasan-landasannya, baru kita buat per daftar isi, baru kita susun. Ini kadang latar belakang pengesahan di mana, SOP-nya di mana, kalendernya di mana. Dan Ibu untuk kalender itu harus selama ini kalendernya masih kalender dari kantor, dari Diknas. Kita kembangkan sendiri. Hari efektifnya ada berapa minggu? Ada minimal ada 17 minggu ya di situ. Terus Ibu ke misalnya ke Pantai Laguna ke lingkungan, tetapi harus dibuat di RPPH-nya di semesternya. Itu baru diakui 500. Mula di sini mungkin cinta kota Kaur atau Pintuhan atau Padang Muci, misalnya memasak HIT, ya, masak ikan bungkus, terus berjalan beraya ke Laguna, Pantai Laguna, tetapi harus di perencanaan, harus ada di kurikulum satuan pendidikan. Ya. Jadi untuk meso itu yang kita susun. Ya, tetapi kalau untuk mikro, kurikulum yang dikembangkan oleh guru secara mandiri berserta acuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, di antaranya proses RKH. Nah, ini yang sering di kelas-kelas. Ya, yang mikro, kalau yang meso itu keseluruhan, tapi kalau yang mikro itu yang di kelas-kelas. Mana RPPH-nya? Itu namanya kurikulum yang mikro. Ya, oke. Nah, pengertian KTSP diatas berbentuk kurikulum operasional. Jadi kurikulum yang kita susun itu kita gunakan untuk kelancaran atau operasionalnya di sekolah. Apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan dari apa yang kita susun. Harus ada berita acaranya, harus ada tim pengembangnya, harus ada legalitasnya, pengesahannya. Ya, nanti akan saya lihatkan pengesahannya, covernya, siapa yang mengesahkan. Siapa yang mengesahkan saya kurikulum? Kepala sekolah, yayasan atau komite, diketahui orang Diknas terkait, boleh pengawas, boleh penilai. Tapi kalau TK sebaiknya diketahui pengawas atau kabit atau kepala dinas atau sekdis, ya seperti itu. Tetapi kalau non formal, misalnya tidak memiliki layanan taman kanak-kanak, itu kan non formal, itu yang mengetahui penilai atau pauni atau sekdis atau kabit, ya, atau kepala dinas. Jadi ada dinas yang terkait. Kira-kira di sekolahnya punya kurikulum yang benar? Belum, nggak apa-apa. Ini namanya diklat. Makanya kalau belum akan saya tunjukkan ini loh isinya, ya, seperti itu. Oke. Untuk pengesahan akan saya perlihatkan ini. Nih. Udah, ini pengesahan. Nih. Ini covernya, Bu. Jadi akan saya lihat daftar isinya. Saya akan perlihatkan daftar isinya. Kalau kita mau nyusun KTSP,
Untuk supaya KTSP-nya itu betul, lihat di daftar isi. Kata kuncinya lihat di daftar apa? Daftar isi ngambilnya di mana? Di kurikulum 13, di juknis penyusunan kurikulum tingkat satuan pembelajaran atau pendidikan, ya. Oke ya, good. Iya, Bu. Dari mana? KTSP itu pokoknya susun-susun. Tapi tanpa punya buku pedoman, ya seperti itu. Terus kalau di SD itu, saya nggak menggunakan KTSP lagi. Yang namanya KTSP itu kita yang nyusun. Referensinya, buku pedomannya 2009 atau 2013. Sama-sama kita menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kadang, weh Pak Pengawas SD, weh Kepala SD, ngapo tidak pakai KTSP? KTSP itu apa? Kurikulum yang kita susun. Cuma awak tuh menggunakan acuan mano. Apa iya Bu? Lah iya lah pulo. Kau ngecek tidak pakai KTSP itu maksudnya apa? Tidak menggunakan ini kurikulum 13. Lah iyalah kurikulum 13 itu kita buat, kita susun menjadi kurikulum satuan pendidikan. Jadi masih cerdas langsung tengok. Ya, oke. Muji sendiri. Iya. Kuliah gratis. Ini kurikulum ini adalah apa namanya? Anak pintar. Saya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema jambu, pohon jambu. Kita akan mengamati tentang pohon jambu. Ada apa saja di pohon jambu? Boleh dipegang, boleh dipegang. Ada buah. Ya, ada buah, ada daun, dan kalau ini ada apa? Ibu guru ada nyanyi ya. Nyanyinya tepuk pohon, di bawah ada akar, di tengah ada batang, di atas ada daun, ada bunga, ada buah. Bisa? Bisa. Sekarang ibu guru mau memperkenalkan yang di sini ya. Boleh mendekat? Sekarang anak ibu guru boleh. Ini tadi apa namanya? Batang. Benar kayu batang? Yang ini? Batang. Yang ini? Teman-teman, dihitung rantingnya ada berapa? Rantingnya 1, 2, 3. Tiga. Sekarang boleh dicari di sini angka 3. Ayo cari angka 3. Saya dapat. Ayo yang lain. Oh iya, Ibu Guru Desti dapat angka 3. Ini sekarang diurutkan dari yang besar ke yang kecil. Ya, dari yang besar boleh disatukan dari yang besar dan yang kecil. Ya, siapa Ani? Namanya Ani. Terima kasih sudah berani menyusun ranting dari yang besar ke yang kecil. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Ayu cari angka 5. Aku Bu, boleh cepat Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu Guru juga punya ini apa namanya? Buah jambu. Yang ini tadi apa namanya? Buah jambu. Nah, ini apa bedanya? Ada besar, ada kecil. Ada yang besar, ada yang Warnanya beda. ada yang sama tiga juga. ada yang besar, rasanya ada yang guru. Ada yang Bu, aku mau jambu kalau video bisa Oh, dilihat. boleh, nanti setelah belajar kita buka sama-sama ya. Iya Bu. Siapa yang bisa menceritakan kembali pelajaran kita tadi tentang apa saja? Saya Bu. Ya boleh. Jambu itu ada batang, ada ranting, ada akar, ada daun, ada
Martin, ayo Martin, jelasin sama ibu guru. Ini ada daunnya, Bu. Ada daun. Ada buah masih putih. Oh putih. Ya, Nah, iya. udah putihnya ada apa lagi? Ada akarnya. Warnanya apa yang putihnya tadi? Coklat. Oh, putihnya warna hijau, Bu. Warna hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Siap. Rapi-rapian. Hari ini kita belajar tentang buah salak. Anak soleh, ibu guru bawa apa nih? Ada daun, ada akar, ada akar ya. Ada buah. Ini adalah apa ini nak kita bayangkan? Mau cicip? Coba dicicip nak boleh. Rasanya gimana? Kalau yang sudah masak? Manis. Manis. Kalau daunnya gunanya untuk apa ya? Untuk buat dompet-dompetan, buat niru. Siapa yang sudah jadi? Saya buat topi, Bu. Buat topi. Iya. Kumpul sini yang ke depan ya anak soleh. Anak soleh ada. Dapat buah saus. Jadi Buatannya si Sinta. Ini namanya buah saus. Lain daun. Daun kayak ini. Iya. Si Helmi, buahnya ada berapa nak? ada 4. Ada 4. Nah, ada 4 nah, yang ketiganya lonjong. Iya, saus kan ada yang lonjong ya enggak? Iya, tepuk tangan untuk si Helmi. Nah, siapa lagi yang sudah selesai? Sudah semua? Sausku ada 5, rupa-rupa bentuknya, ada besar dan kecil, semua enak rasanya, dimakan 1, 2, sungguh manis rasanya. Sausku tinggal 4, ayo makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kegiatan satu tadi, tanggapan saya sudah menjadi satu kegiatannya sudah ada sains kan, sudah terstruktur dan penilaian saya dalam penilaian singkat. Anak sudah dapat di penilaian saya tadi, anak sudah dapat mensyukuri tanaman sebagai ciptaan Tuhan. Penilaian singkat kedua, anak bersikap sopan dalam menjawab pertanyaan. Di pengetahuan dan keterampilan, anak dapat sudah dapat menyebutkan nama tanaman, dapat menyebutkan bagian-bagian dari pohon, dapat mengelompokkan ukuran daun dari yang kecil sampai yang besar itu kognitif, dapat menghitung jumlah dan dapat menunjukkan angka sesuai jumlah. Anak dapat mengikuti gerak fisik motorika dan lagu tepuk pohon. Anak sudah dapat membuat anyaman dari daun menjadi bentuk mahkota. Dapat membuat gambar pohon. Anak dapat membedakan warna jambu hijau dan merah, kuning tadi ya. Dan anak juga sudah dapat menyebutkan manfaat buah dan daun jambu. Yeay, kita sudah bisa mempraktekkan model yang sekarang sedang kekinian. Tepuk tangan buat kita semuanya.
materi sehari ini kira-kira ada manfaatnya enggak? Senang nggak di kelas ini? Halo? Alhamdulillah. Kalau Anda senang, pastinya akan dipraktekkan, akan diterapkan di sekolahnya masing-masing. Semoga Anda dilimpahkan rezekinya, diberikan sehat, dan saya doakan nanti pulang selamat sampai ke rumah ke pangkuan Bapak Pertiwi. Ya, dan tidak ada alam yang merita menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha, anak didik kita juga menjadi orang yang berguna. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.